Tahukah Anda bahwa hampir 90% orang akan mengalami setidaknya satu krisis besar dalam hidup mereka? Krisis-krisis ini sering datang tanpa peringatan, dalam bentuk kehilangan pekerjaan, berakhirnya hubungan, atau bahkan masalah kesehatan. Ketika kita berada dalam situasi seperti ini, banyak dari kita merasa terkejut, bingung, atau bahkan tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Namun, meskipun kita tidak bisa menghindari datangnya krisis, ada satu cara untuk menghadapinya dengan lebih bijak. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengadopsi filosofi Stoikisme. Filosofi Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian. Tidak ada yang tahu kapan atau bagaimana krisis besar dalam hidup kita akan terjadi. Namun, yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita meresponnya. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan terjebak dalam hal-hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita mulai menerima bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita akan merasa lebih tenang dan lebih mampu menghadapi tantangan hidup. Salah satu prinsip utama Stoikisme adalah bahwa hidup ini terbatas. Kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini terbatas, bukan untuk membuat kita takut, tetapi untuk mendorong kita hidup dengan lebih bermakna. Kita tidak tahu kapan kematian akan menjemput, dan itulah mengapa sangat penting untuk menghargai setiap momen yang kita miliki. Misalnya, jika kita menghadapi krisis, kita bisa menggunakan momen tersebut untuk menilai kembali apa yang penting dalam hidup kita dan apa yang kurang penting. Daripada terjebak dalam penyesalan tentang masa lalu atau kekhawatiran tentang masa depan, kita bisa memanfaatkan setiap momen untuk bertumbuh dan memperbaiki diri. Contohnya, jika Anda kehilangan pekerjaan, sebuah kejadian yang sangat sering memicu krisis dalam hidup, Anda bisa merasa sangat kecewa dan bahkan terpuruk dalam keputusasaan. Namun, filosofi Stoik mengajarkan kita untuk tidak terjebak dalam perasaan tersebut. Alih-alih meratapi kehilangan tersebut, Stoikisme mengajak kita untuk melihatnya sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Anda bisa mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Anda mungkin tidak bisa menghindar dari kehilangan pekerjaan itu, tetapi Anda bisa mengendalikan bagaimana Anda akan menyikapi peristiwa itu. Anda bisa mulai mencari peluang baru, memperbarui keterampilan, atau bahkan mengerjakan hobi yang selama ini terabaikan. Prinsip lain yang sangat penting dalam Stoikisme adalah dikotomi kendali. Konsep ini mengajarkan kita untuk selalu berpusat hanya pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan melepaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Banyak orang merasa putus asa atau kecewa karena berusaha mengendalikan hal-hal yang berada di luar jangkauan mereka, seperti perilaku orang lain, hasil dari usaha yang telah dilakukan, atau peristiwa yang tidak terduga. Ketika kita berhenti berusaha mengendalikan hal-hal tersebut, kita bisa merasa lebih damai dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar berada dalam kendali kita, seperti sikap kita, respons kita, dan tindakan kita. Sebagai contoh, jika Anda menghadapi komentar negatif dari orang lain tentang pekerjaan atau penampilan Anda, Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak terlalu terpengaruh oleh pendapat orang lain. Anda tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda, tetapi Anda bisa mengontrol bagaimana Anda menyikapinya. Anda bisa memilih untuk tetap tenang dan tidak membiarkan pendapat tersebut mempengaruhi rasa percaya diri Anda. Ini adalah langkah pertama untuk merasa lebih kuat dalam menghadapi kritik dan tantangan dalam hidup. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat setiap tantangan hidup sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang. Salah satu kisah yang sangat terkenal dalam Stoikisme adalah kisah seorang ayah yang kehilangan seluruh hartanya dalam kebakaran hebat. Meskipun harta bendanya musnah, ayah ini tidak terperangkap dalam keputusasaan. Sebaliknya, ia mengajarkan anaknya untuk melihat peristiwa kebakaran itu sebagai kesempatan untuk belajar tentang mitigasi bencana dan pentingnya untuk tidak terikat pada materi. Dalam kasus seperti ini, solusinya adalah mengalihkan perhatian dari apa yang telah hilang dan fokus pada apa yang dapat dipelajari dari pengalaman tersebut.
Daripada meratapi kerugian, kita bisa mencari pelajaran berharga yang dapat menjadikan kita kuat di masa depan. Prinsip Stoik juga mengajarkan kita untuk hidup dengan tujuan, dan untuk tidak membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Hidup ini sangat terbatas, jadi kita harus benar-benar memilih bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Jika kita terus terjebak dalam penyesalan atau kekhawatiran yang tidak produktif, kita hanya akan menghabiskan waktu yang berharga. Sebaliknya, kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, teman, tujuan hidup, dan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan dan hubungan kita. Contohnya, jika Anda merasa terlalu banyak menghabiskan waktu dalam membandingkan diri kita dengan orang lain, Stoikisme mengajarkan kita untuk lebih selektif dalam hal bagaimana kita menghabiskan waktu kita. Alih-alih membuang waktu untuk membandingkan diri dengan orang lain, kita bisa lebih fokus pada pencapaian pribadi kita sendiri dan pada hal-hal yang memberi makna dalam hidup kita. Ini akan membantu kita menghindari perasaan tidak cukup atau kekosongan yang sering datang dari perbandingan strata sosial yang tanpa kita sadari sering kita lakukan. Selain itu, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima perasaan kita dengan bijak. Setiap orang pasti pernah merasa cemas, marah, atau sedih, dan perasaan-perasaan ini adalah bagian dari kehidupan. Namun, Stoikisme tidak mengajarkan kita untuk menghindari perasaan tersebut, melainkan untuk menerima dan memahami perasaan itu tanpa membiarkannya mengendalikan kedamaian batin kita. Ketika kita merasa kesal atau frustrasi, kita bisa berhenti sejenak, bernapas, dan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Dengan cara ini, kita dapat mengubah respon kita terhadap perasaan negatif yang muncul dan menghadapinya dengan lebih bijak. Stoikisme juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu terikat pada hasil. Dalam kehidupan ini, kita seringkali memiliki ambisi besar. Mungkin kita ingin mendapatkan pekerjaan impian, mencapai kesuksesan dalam karir, atau meraih pengakuan dari orang lain. Namun, Stoikisme mengingatkan kita bahwa hasil-hasil tersebut tidak selalu bisa kita kendalikan, sehingga sesuai dengan apa yang kita impikan dan harapkan. Apa yang bisa kita kendalikan adalah kegigihan usaha yang kita lakukan, cara kita bekerja, dan sikap kita terhadap pencapaian kita. Jadi, bahkan jika hasil yang kita harapkan tidak tercapai, kita tetap bisa merasa bangga dengan usaha yang telah kita lakukan. Filosofi Stoik juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai waktu kita. Kita seringkali terjebak dalam rutinitas atau khawatir tentang masa depan, tetapi ingatlah hidup ini sangat terbatas. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjalani hari demi hari dengan penuh kesadaran dan rasa syukur kepada Tuhan. Cobalah untuk melakukan latihan sederhana setiap hari, berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, apa yang dapat saya syukuri hari ini? Ini bisa membantu kita untuk mengubah perspektif kita dan lebih menghargai apa yang kita miliki, alih-alih terfokus pada apa yang tidak kita miliki. Pada akhirnya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima kenyataan hidup dan tidak berperang melawan takdir. Ini bukan berarti kita harus pasrah atau berhenti berusaha, tetapi lebih kepada menerima bahwa ada banyak hal yang berada di luar kendali kita. Ketika kita menerima hal ini, kita dapat fokus pada apa yang bisa kita kendalikan dan menjalani hidup ini dengan lebih tenang dan bijaksana. Dengan cara ini, kita tidak hanya bisa menghadapi krisis dalam hidup dengan lebih baik, tetapi juga bisa hidup dengan lebih penuh makna dan tujuan. Nah, jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin menggali lebih dalam tentang bagaimana filosofi Stoikisme dapat membantu untuk menjalani hidup dengan lebih bijaksana, dukung kami dengan klik tombol subscribe sekarang dan mari kita teruskan perjalanan ini bersama-sama.